wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak habis kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, rizki dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semua di sepanjang hidup kita. Kita berterima kasih karena malam ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir di sini di kajian rutin kita Majelis Ilmu Telaga Biru setiap Rabu malam Kamis. Lalu kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas perjuangan beliau kita mendapatkan kecerahan kehidupan di saat ini, dan alhamdulillah kita menjadi bagian dari umatnya, dan mudah-mudahan nanti kita dikenali oleh beliau di hari akhirat nanti, sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau atas semua kesusahan yang bakal kita hadapi di hari akhiratnya nanti. Alhamdulillah, malam ini minggu pertama di bulan September, seperti biasa minggu pertama diisi oleh Ustadz kita yang ganteng, Pak Muhammad Khomeini. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah malam ini sepertinya banyak muka-muka baru nih Pak Ketua. Iya ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ketua ya. Ini ketua kita nih Pak Ustadz Syekh Firdaus Abu Bakar. Ustaz, habis remote kantor cahaya. Wah iya ya, saya kemarin dapat kabar dari habis umroh ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, amin mudah-mudahan mabrur. Pak Ustadz, malam ini kita berbicara mengenai apa? Masih tentang hakikat Islam. Hakikat Islam. Baiklah kalau begitu. Oh ya, bagi yang baru-baru ini setiap minggu pertama Ustadz Khomeini membahas mengenai akidah, tauhid. Kita membahas mengenai tauhid setiap Rabu malam Kamis minggu pertama. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi ala ihsanih, asyukru ala taufiqi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Karena sesungguhnya di antara tanda Allah merahmati seorang hamba, yaitu hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memahami dan mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang hamba tatkala dia ingin dirinya lebih utama daripada hamba yang lainnya, maka hendaknya dia berlomba-lomba untuk mengenal dan mengamalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih melanjutkan pertemuan kita pada bulan lalu, masih tentang Islam. Nah, karena sesungguhnya banyak di antara kaum muslimin yang katanya Islam, tapi ketika ditanya apa itu Islam, ya, maka banyak jawaban yang bisa kita dengar. Nah, maka apakah benar seperti itu hakikat Islam dan makna Islam yang kita pahami dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah kita memahami Islam itu dengan pemahaman sendiri? Ya, dan ini penting jamaah sekalian. Maka dengan itulah kita mengutip beberapa definisi ya terkait dengan Islam, apa itu Islam, kemudian bagaimana ya kewajiban seorang muslim di dalamnya. Maka kata beliau, nah, makna Islam ya ini sama dengan pendapat para ulama yang lainnya.
bahwa para nabi dan rasul terdahulu juga itu beragama Islam. Iya. Para nabi dan rasul terdahulu juga beragama Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini salah satu ayat di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah terkait doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berdoa untuk menjadikan diri beliau, anak beliau, bahkan keturunan beliau, keluarga beliau menjadi orang yang Islam. Ya. Maka lebih lagi kita pada saat ini, ya, tidak ada lagi nabi dan rasul. Maka dia harus wajib mempelajari, mengilmui tentang apa sesungguhnya agama dan keyakinan keislaman para nabi dan rasul terdahulu. Ya. Jangan sampai dia menganggap bahwa para nabi dan rasul terdahulu itu Islamnya berbeda dengan Islam kita. Iya. Maka di sini perlu kita tegaskan, iya, terkait dengan keyakinan. Adapun definisi yang kita sebutkan tadi itu terkait dengan syariah, tata cara ibadah itu berbeda. Adapun dari sisi akidah, maka itu sama seluruhnya. Ya, jangan sampai kita terbalik pemahamannya, jemaah. Kita menganggap bahwa kalau keyakinan kita hari ini ya harus berbeda dengan keyakinan para nabi dan rasul terdahulu. Maka ini tentu kesalahpahaman ya tentang makna Islam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan, bahkan menetapkan terkait doa. Ya. Ingat jemaah, betapa banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ini, minta itu. Iya. Pengen dilapangkan rezeki, pengen dimudahkan dapat kerja, dapat jodoh. Padahal di antara doa-doa yang agung itu ya, adalah ini. Meminta dijadikan seorang muslim yang betul-betul muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kadang kita menganggap bahwa kalau sudah lahir di atas Islam, orang tua Islam, kakek Islam, apalagi kalau kakeknya kiai, orang tuanya ustadz, udah dianggap bahwa Islamnya itu sudah paling, masya Allah, paling afdol daripada yang lainnya. Padahal tidak seperti itu. Islam itu bukan agama warisan dan turunan. Iya. Maka barang siapa yang mempelajari Islam, maka tentu dia lebih mulia dan lebih utama daripada muslim yang lainnya. Bukan berdasarkan nasab dan keturunan. Iya. Maka ini doanya. Iya. Nabiullah Ibrahim saja berdoa untuk dijadikan seorang muslim. Bayangkan, kalau bukan penting, kenapa Allah meletakkan itu di dalam Al-Quran? Ini menunjukkan bahwa doa memohon untuk dijadikan seorang muslim ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang paling agung, yang paling tinggi daripada doa-doa yang lainnya. Sebab keselamatan seorang hamba itu ditentukan dengan keislamannya. Ya. Keselamatan seorang hamba ditentukan dengan keislamannya. Benar tidaknya Islamnya tersebut. Terkadang orang menganggap saya sudah betul Islam saya. Kenapa? Karena ini Islam yang diajarkan oleh kakek nenek saya. Nah, ini beberapa bentuk kesalahpahaman kita. Iya. Maka kita luruskan di sini. Ya, yang pertama terkait Islam. Nah, secara umum Islam itu seluruh agama, keyakinan, akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu itu Islam. Iya. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada menganggap bahwa kalau dulu itu Islam sekarang, atau dulu bukan Islam sekarang ini Islam. Tidak, itu makna khusus. Tapi makna Islam secara umum, para nabi dan rasul juga beragama Islam, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam. Iya. Maka barang siapa yang mengingkari bahkan Nabiullah Isa, mengingkari keberadaan beliau, ya, kenabian beliau, kerasulan beliau, bahkan bisa menggugurkan keislamannya. Bayangkan, ya. Makanya kita meyakini, kita pahamkan dulu pada diri kita, pemahaman kita, ya, bahwa Islam itu ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Ya. Kalau yang bermakna umum itu adalah Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Nah, seluruhnya itu sama. Cuman yang membedakan adalah syariatnya. Ya. Orang dulu tata cara sholatnya itu berbeda dengan zaman sekarang atau umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kata beliau,
semua daripada nabi dan rasul tersebut beragama Islam. Dari sisi apa keislamannya? Ya. Maka kata beliau, keislaman mereka adalah dari sisi ketika mereka beribadah kepada Allah dengan cara memurnikan seluruh ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau belajar Islam dengan mudah jamaah, ini ada tipsnya. Kalau mau belajar Islam dengan mudah sekali. Lihat bagaimana para nabi dan rasul itu mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Nih. Makanya kenapa hari ini banyak di antara kaum muslimin itu ketika mereka mengatakan dirinya di atas keislaman, tapi ketika mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, itu kadang sudah berbeda. Iya. Coba kita lihat saat ini. Berbeda jamaah. Iya. Masalahnya adalah kita menganggap bahwa keislaman kita itu lebih baik, lebih utama daripada nabi dan rasul terdahulu. Iya. Beberapa syubhat kaum muslimin saat ini adalah mereka menganggap keislamannya itu lebih baik daripada nabi dan rasul terdahulu. Sehingga apa? Sehingga mereka menetapkan satu bentuk syariat dan keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh nabi dan rasul terdahulu. Itu. Maka hari ini kita luruskan itu. Ya, sebab keselamatan kita jamaah sudah kita sebutkan di awal. Itu ditentukan dari benar dan tidaknya keislaman dan keyakinan kita dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Artinya apa? Ibadah para nabi dan rasul terdahulu itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diberikan kepada makhluk siapapun dia. Ya. Apalagi orang soleh. Bahkan para malaikat saja tidak diberikan ibadah itu. Doa, harap, cemas, ya, takut, ikhlas, sabar, tawakal, seluruhnya ibadah-ibadah hati itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka berikan kepada makhluk yang lainnya. Dan itu berbeda dengan zaman kita saat ini. Kemudian kata beliau makna Islam yang kedua, yaitu secara khusus, yaitu ya, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dengan adanya Islam itu menghapus syariat terdahulu. Ingat jamaah, yang dihapus itu cuma syariat. Ini saya tegaskan di sini. Yeah. Yang dihapus itu cuma syariatnya saja, bukan keyakinannya, bukan tauhidnya. Jangan sampai kita menganggap bahwa seluruhnya itu dihapus, keliru itu. Yeah. Yang dihapus oleh agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah syariatnya, kaifiatnya ibadah, cara ibadahnya, hukum-hukumnya. Adapun dari sisi ketauhidannya, ya, tidak ada perbedaan, sama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih dan mansukh, ya, seluruhnya itu dalam hal kaifiatul ibadah. Baik. Ini kita yakini dulu. Islam yang khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya headline itu ya, jemaah. Perhatikan betul. Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata ulama kita. Itu disebutkan di syarah yang lainnya, ya, hadis arba'in yang lainnya. Itu disebutkan. Artinya kalau ada keyakinan agama syariat yang tidak dibawa oleh Nabi, itu bukan Islam. Bisa diterima ini? Ya. Kalau ada syariat, ada ibadah tertentu yang tidak dibawa oleh Nabi SAW, maka itu tidak masuk ke dalam Islam. Ini disebutkan. Ini ilmu. Inilah keyakinan. Dibatasi itu jamaah, ya, supaya keislaman kita menjadi selamat. Ya. Bukankah seluruh dari kita beragama Islam untuk mendapatkan keselamatan? Lalu bagaimana kita bisa keluar dari jalan keselamatan itu? Dan apa jalan keselamatan itu? Ini dia. Jalan keselamatan adalah seluruh jenis ibadah yang dibawa oleh Nabi SAW. Selain daripada itu, bukan ibadah dan bukan bahagian dari Islam. Iya.
Begitu cara kita jamaah di dalam memahami makna Islam itu, supaya ada ukurannya, ada batasan-batasannya. Apa yang kita lakukan hari ini, ibadah yang kita kerjakan hari ini, apakah betul-betul ada tuntunannya atau tidak? Keyakinan yang kita yakini hari ini betul-betul diyakini oleh Nabi atau tidak? Mudah ya, seperti itu sebenarnya Islam. Maka cuman biasanya kadang kita diuji memang dengan masyarakat kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita, istri dan suami kita, ya, terkait Islam ini. Jadi Islam itu bukan mudah jamaah, berat. Iya. Kadang kita digoda untuk meyakini keyakinan yang kadang-kadang tidak ada dari Nabi SAW itu. Ya. Kadang ada yang meyakini bahwa, ya kita sebutkan saja, Allah menyatu dengan hamba. Kalau hamba punya keimanan tertentu pada makam tertentu, derajat tertentu, dia bisa sampai menyatu dengan Allah. Manunggalin abdi, Gusti bahasa Arab, bahasa Jawa ya, wihdatul wujud kalau bahasa Arabnya. Menyatunya seorang hamba dengan Robnya, itu wihdatul wujud. Ya, yang kita kenal di dalam kisah Wali Songo, ya, Syekh Siti Jenar. Itu ternyata di dalam aliran pemikiran Islam itu banyak seperti itu. Ini saya hanya ambil satu contoh keyakinan bahwa seorang hamba kalau dia sudah mencapai makam tertentu, derajat tertentu, zikir tertentu, ya, ibadah tertentu, dia tidak perlu lagi sholat. Betul tidak? Ada tidak? Ada. Dia anggap bahwa itu syariat. Ya. Saya ini sudah hakikat, sudah ma'rifat, sudah melebihi Anda, ya. Karena zikir saya itu sudah menembus 1 juta kali. Saya pernah berzikir kepada Allah. Ini beberapa contoh keyakinan-keyakinan, ya, yang tidak dibawa oleh Nabi. Ingat ya, jemaah, tauhid seperti itu akidah. Dia tegas. Ya. Beda dengan fikih, boleh tertawa, boleh dia memilih pendapat ini, kalau tidak kuat boleh ini, kalau tidak. Tapi kalau tauhid akidah tidak bisa. Sedikit saja salah, ancamannya an-nar, api neraka jahanam. Iya. Makanya kita perlu tegaskan di sini bahwa, nah, keyakinan-keyakinan kita sebelum kita mempelajari akidah dan tauhid yang benar, insya Allah hendaknya kita bertobat kepada Allah dan ganti dengan ilmu tadi. Ya. Kalau ada keyakinan kita, ya, bahwa nanti kalau setelah meninggal namanya reinkarnasi, ya, atau yang lain hukum karma, biasa kita seringnya ada namanya hukum karma. Ini juga kadang, ya, diantara kita, ya, kadang menganggap bahwa hukum karma itu bagian dari syariat Islam, padahal yang ada adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan seorang akan dibalas sesuai dengan apa perbuatannya. Dia menyakiti orang, Allah akan membalas dia. Nah, cuman kadang kita mempermudah bahasa itu dengan karma. Padahal dalam Islam, nah, tidak disebutkan seperti itu. Ini contoh, ya, ini contoh. Dan itu masih kita ucapkan, awas kamu kena karma. Padahal dalam Islam tidak ada. Ya, kalau dia bertobat, apa dia harus kena karma? Kena berbuat tentu, ya. Ya, sementara kalau keyakinan orang lain, karma itu harus kena. Ya, karena dia sudah berbuat jahat pada orang, dia di generasinya, anaknya, mungkin cucunya itu kena karma. Itu dulu bapakmu dulu pernah. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Ini beberapa keyakinan, ya, kaum muslimin yang menganggap seperti itu. Maka tidak seperti al-jaza'u min jinsil amal, itu yang benar. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Siapa yang berbuat jahat, dia akan menunaikan kebaikan, kejelekan, dan siapa yang membuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Adapun beberapa kasus memang disebutkan oleh Nabi SAW, Allah akan memberikan kepada dia siksaan langsung di dunia. Di antaranya adalah al-uququl al-walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Itu memang disebutkan oleh Nabi SAW, mendapatkan langsung di dunia. Ya. Dia dapat di dunia, di akhirat juga dia dapatkan itu. Nah, itu definisi tentang makna Islam secara umum dan khusus.
Jadi kalau ada jamaah, ya, ada yang melihat, membaca, mendengar bahwa Islam itu begini-begini, maka ukurannya ini. Dibawa tidak pemikiran itu oleh Nabi atau tidak? Dari mana kita bisa tahu? Maka pentingnya kita duduk bermajelis ilmu. Ya. Yang kedua, cari guru yang benar, yang baik. Karena itu ada dalam syariat kita. Nabi SAW adalah guru yang terbaik. Iya. Makanya sahabat datang belajar kepada beliau. Iya. Meninggal Nabi SAW, tabi'in belajar kepada sahabat Nabi. Meninggal tabi'in, tabi'in belajar kepada tabi'in. Begitu silsilah keilmuan jemaah. Tidak boleh lepas dari itu. Ya. Tidak boleh serampangan dia mengambil pemikiran, keyakinan, ya, tanpa melihat dari gurunya itu mengambil. Ya, ini juga penting supaya Allah menjaga keyakinan kita, keislaman kita. Maka disebutkan di awal tadi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyat. Ya, lihat Nabi Allah Ibrahim berdoa, memohon, meminta untuk betul-betul dijadikan muslim yang lurus. Karena ada juga muslim yang bengkok. Itu mafhum mukhalaf. Kalau ada ayat seperti ini, lihat pemahaman terbaliknya apa? Kenapa Nabi Allah Ibrahim memohon muslim, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan muslim? Apakah keislaman beliau kurang? Tidak. Karena ada muslim juga yang bengkok-bengkok dan tidak lurus, yang tidak mau mencari jalan keselamatan. Atau kadang dia mencari jalan keselamatan bukan versi Nabi SAW, tapi versi dirinya sendiri. Maka kadang muncul, wah tadi malam saya bermimpi. Iya. Apa mimpimu? Kayaknya kita bagusnya begini. Iya. Ah, iya. Yang sampaikan siapa? Cahaya putih. Iya. Seperti apa cahaya putih? Saya yakin itu malaikat Jibril itu. Iya. Dan ini berkembang di tengah masyarakat sehingga muncul akhirnya syariat baru. Banyak sekali. Awalnya lewat mimpi. Iya. Makanya seperti ini jamaah sekalian, hati-hati. Syaitan itu datang dalam bentuk macam-macam. Sudah kita sebutkan, dan Islam itu luar biasa. Lihat Nabiullah Adam. Syaitan datang dalam bentuk yang luar biasa. Ya. Membujuk, merayu bahwa kalau kamu dekati pohon ini, kamu akan kekal selama-lamanya dan lain sebagainya, janji-janjinya. Lihat. Lewat, tertipu sudah nenek moyang kita. Ya. Demikian pula turun sampai ke bawahnya. Tertipu juga, ya, beberapa orang di antara kaum muslimin. Maka sampai hari ini pasti kita juga akan ditipu daya oleh syaitan. Dan masuk di dalamnya adalah bagaimana memahami Islam itu. Kadang bisikan-bisikan itu muncul. Ah, Islam itu gampang, mudah. Pokoknya yang penting rame-rame kumpul, itu Islam itu. Iya. Dan lain sebagainya. Padahal Islam itu sesungguhnya ada batasannya. Karena Islam itu agama wahyu jamaah. Ini luar biasa ya. Saya sebutkan walaupun di kitab yang lain. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Ayat ini dalil bagi kita bahwa Nabi itu mengajarkan kita itu karena wahyu. Selain daripada itu tidak pernah ada wahyu. Itu keyakinan kita. Makanya nggak boleh diamalkan amalan yang tidak ada wahyunya. Kan begitu logika kita kan? Kan ayatnya ada. Makanya hadis itu wahyu jemaah. Hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu. Ini kita kembangkan sedikit supaya betul-betul kita betul-betul bisa lebih baik keislaman kita ini. Hadis itu tidak semuanya sahih. Makanya ada klasifikasi hadis. Iya. Makanya pentingnya kita bermajelis ilmu itu seperti itu. Ada klasifikasi hadis itu. Nah, ada yang sahih, ada yang sahih li ghairihi, ada yang hasan li ghairihi, ya, ada yang dhaif tapi tidak mungkar maknanya, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis atau hadis yang sahih. Nah, ini sila-sila ilmu hadis yang panjang sekali. Nah, maka yang seperti ini sangat penting ya, untuk memperkuat keislaman kita. Iya. Jangan sampai karena ada hadis, oh ini pasti dari Nabi. Maka lihat dulu riwayatnya. Siapa periwayat? Bahkan Imam Tirmizi saja. Imam Tirmizi
itu pasti banyak hadis doifnya. Ya. Makanya ulama kita itu mengklasifikasikan, memisahkan hadis yang sahih, hadis yang doif. Nah, kecuali ada yang disebutkan oleh beliau, dihasankan oleh At-Tirmizi, beliau menghasankan itu, atau dihasankan oleh Imam Al-Hakim atau Al-Baihaqi atau yang lainnya. Nah, ini beberapa sedikit pendekatan ilmu hadis supaya betul-betul kita kuat dan betul-betul menjadi muslim yang sebagaimana disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim, memohon keislaman yang betul-betul benar, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, agama Islam makna yang lain disebutkan oleh beliau. Ya, huwa dinul al-maqbul. Huwa dinul al-maqbul. Indallah. Keyakinan kita tentang makna Islam itu adalah apapun yang diucapkan di dalam Islam, yang diibadahi di dalam Islam, dan yang diyakini dengan hatinya di dalam Islam, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya kita memahami Islam ini. Nih. Jadi kalau ada ibadah yang kita nggak tahu dari mana sumbernya, nah, lihat, ini diterima tidak ya kalau saya bikin ini? Kalau ada keraguan, apa sebab keraguan? Karena dalilnya nggak ada. Kadang kita mencari-cari ibadah dari sahabat kita, ini bagus nih, apalagi di media sosial ya, yang kadang-kadang ya, tidak disebutkan referensinya. Nah, kadang kita menganggap bahwa ini bagus sih, ada zikir dan ada bacaan-bacaan tertentu. Nah, padahal kalau kita pahami Islam, Islam itu bukan sekedar memahami secara definisi, tapi yang diucapkan itu diterima nggak oleh Allah. Zikir yang saya ucapkan ini diterima tidak oleh Allah. Maka kalau seorang muslim dia mau baik Islamnya, sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim, hendaknya harus ada contohnya. Iya, kalau ada contohnya insya Allah diterima. Perkaranya apakah 100% dan tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa seperti itu? Karena boleh jadi ketika dia beribadah itu ada di situ ada yang tidak ikhlas. Kadang ikhlas di awal, kadang di pertengahan kurang lagi ikhlasnya, atau kadang di akhir berkurang ikhlasnya. Tapi perkara diterima, insya Allah diterima. Kenapa? Karena ada dalilnya. Itu keyakinan jemaah. Itu Islam. Ya. Maka tidak boleh seorang muslim itu beribadah dengan dasar keraguan. Dan yang seperti ini biasa karena dalilnya kurang kuat. Ya. Maka kita sebutkan di sini makna Islam secara khusus adalah apa yang dibawa oleh Nabi. Artinya apa? Apa yang diucapkan oleh Nabi dalam bentuk hadis itu, itulah Islam. Kalau tidak ada, maka bukan bahagian dari Islam. Mudah sekali. Ya. Mudah sekali. Maka insya Allah, ketika kita menjalani kehidupan ini, gampang sekali. Kita lihat ya kemana-mana, boleh kita lihat, oh ini ada dalilnya atau referensinya tidak dari Nabi atau tidak. Kalau ada dari Nabi hadisnya, apa derajatnya? Riwayatnya siapa? Bertentangan tidak dengan Quran dan hadis yang sahih atau tidak? Ini salah satu tips bahwa memahami hadis yang doif itu kalau dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, ini salah satu tips kita untuk memahami. Nah, adapun memang secara makna dia bertentangan, bukan bertentangan sebenarnya. Ya, dia itu saling melengkapi. Kalau ada hadis yang sahih, seperti misalnya hadis lalat. Lalat itu masuk di dalam air atau minuman, ditenggelamkan sayap yang kirinya atau yang kanannya karena salah satunya itu ada penawar. Walaupun memang secara medis itu bertentangan ya, karena dianggap jorok. Iya. Masa ada hewan yang sudah masuk kok minum airnya? Mungkin secara akal manusia. Nah, ini seperti ini, maka dia harus memahami ya bahwa dalam memahami hadis atau syariat itu bukan ditentukan dengan akal ya, tapi dengan keimanan. Maka kita yakini hadisnya sahih, maka bismillah minum saja. Buang lalatnya, minum. Adapun orientalis itu di barat, kebetulan dulu ada dosen saya, itu dibuang airnya. Ya, ini salah satu bentuk pemahaman kita terhadap keislaman. Jadi keislaman itu dia dibatasi. Apa yang datang dari Nabi itu Islam, apa yang tidak dibawa oleh Nabi itu bukan bahagian dari Islam. Sebenarnya begitu. Ya. Makanya kita menjadi mudah sebenarnya. Cuman kadang kita yang membuat diri kita sendiri menjadi susah. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ini ada ayat yang bagus sekali yang sering kita baca.
Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini ayat ini masya Allah ya. Ini ada makna yang luar biasa di dalamnya. Nah, yang pertama, inna dina indallahi Islam. Kalau ada keyakinan lain yang kita yakini lebih baik daripada Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Nah, ini ayatnya, ini dalilnya. Harus yakin hanya Islam, tidak ada yang lain. Yang kedua, barang siapa mencari-cari agama selain Islam, tidak akan pernah diterima darinya apapun itu, baik itu ibadahnya, sedekahnya, apapun itu, walaupun itu bermanfaat bagi manusia, bagi Allah tidak diterima. Ini dalil. Nah, kemudian yang paling luar biasa dari keislaman kita jemaah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Di situ Allah menyebutkan ada nikmat. Yeah. Kalau disebutkan nikmat yang paling tertinggi dan terbesar, mungkin di antara kita banyak jawabannya. Nikmat kesehatan. Nah, itu sering kita tanya ya. Apa nikmat yang paling tertinggi dan teragung yang Anda rasakan? Nikmat kesehatan. Apa lagi? Nikmat hidup. Masya Allah. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah mengajarkan kepada kita yang tertinggi itu keislaman. Nggak boleh meleset kalau dijawab, ditanya begitu dia. Nggak boleh, harus pas jawabannya. Apa nikmat yang tertinggi? Keislaman. Sebab kalau keislaman itu masuk di dalamnya, seluruhnya itu akan bermanfaat. Disebutkan di sini an-nafi'. Nah, li sahibi. Islam itu dia menjadi agama yang bermanfaat bagi pemeluknya. Kenapa demikian? Uangnya bermanfaat, pernikahannya bermanfaat, muamalahnya bermanfaat, bahkan hidup dan matinya seluruhnya bermanfaat tatkala dia di atas keislaman. Itu maksudnya. Jadi hidupnya dari awal, dari pagi sampai pagi lagi, seluruhnya bermanfaat. Itu kalau betul-betul dia memahami hakikat Islam. Nah, sesuai dengan konteks yang sudah kita sebutkan tadi, batasan-batasan keislaman. Nah, kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala dia bagus keislamannya. Baik, kita cukupkan karena sudah azan. Allah taala bisawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang nanti akan kita minta kepada para jamaah semuanya, terutama berkenaan dengan salah satu jamaah kita yang sekarang ini memang lagi kritis di ICU, Pak Noviarman Kedawon. Biasa beliau rajin di sini ikut yang asuransi. Tahu? Oh. Jadi terakhir tadi saya berkunjung ke bezuk beliau. Memang tidak sadar posisinya dan tingkat kesadarannya sangat menurun sekali, ya, sehingga dipijit pun ujung ininya nggak ada reaksi apa-apa. Biasanya ujung saraf ini kan sakit, biasanya langsung ada reaksi, tapi dipijit pun ujung kaki juga dipijit nggak ada reaksi. Dan karena itu Allah juga lah ya yang menentukan semuanya. Kita doakan nanti ya, dan doa jamaah kita semoga diberi Allah yang terbaik, yang terbaik. Ini juga jamaah-jamaah kita yang baru bergabung, semoga Allah berikan istiqomah. Beginilah suasana kita, pengajian kita santai ya, silahkan mau ngopi nggak apa-apa, mau teh, kopi silahkan ya. Nanti pada sesi kedua ini mungkin Ustadz nyambung dikit dan dilanjutkan interaktif, nanti bertanya silahkan, baik berkenaan dengan tauhid yang beliau kita minta untuk ngajarin tauhid, atau ada hal-hal lain yang di luar tauhid juga boleh dipertanyakan, atau yang bersifat khusus misalnya ya, nanti silakan empat mata aja dengan beliau juga boleh, kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya khusus ya, silakan
kita buka selebar-lebarnya sesi untuk bertanya. Ya. Demikian, silahkan kita lanjut Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita sambil menikmati apa yang ada, kita lanjutkan kajian kita. Nah, masih tadi terkait dengan keislaman dan hakikat Islam bagi seorang muslim itu seperti apa. Maka kata beliau, nah, seorang hamba atau seorang muslim tatkala dia menisbatkan dirinya di atas Islam, maka hendaknya dia menyibukkan dirinya bil adillah. Iya. Bahasanya simple, singkat, tapi punya makna yang luar biasa. Keislaman itu berbanding lurus bil adillah, dengan dalil. Iya. Jadi mempermudah kita memahami Islam yang ada pada diri kita saat ini. Sudahkah kita ketika beramal dan meyakini apa yang kita miliki sekarang, yang kita kerjakan sekarang, itu sudah ada dalilnya atau tidak? Iya. Supaya bisa membedakan Islam sebelum kita ngaji dan Islam setelah kita ngaji, itu bedanya. Makanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama tentunya. Beberapa derajat. Apa sebab? Allah mengangkat derajat sebagian yang lainnya dari yang lainnya. Karena bil adillah. Tergantung jamaah. Kalau jamaah sekalian menganggap saya pengen lebih baik dari teman saya, walaupun dia punya kelebihan yang lain, tapi kalau dalam sisi semangat beragama, maka perbanyak baca dan hafal dalil. Ya. Makanya kenapa saat ini orang ada yang kayak kurang khusyuk dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam sedekahnya, atau muamalahnya dengan orang tua, atau dengan suami, istri, atau anak, atau tetangga. Kadang ada yang kurang. Maka jawabannya cuma satu. Itu karena Anda belum menguasai dalilnya dengan baik. Ya. Sebab jalan hidayah itu ada kuncinya jemaah. Seberapa lama kita berdoa kepada Allah tanpa kita memperkuat doa itu dengan dalil, ya jatuh-jatuhnya belum dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, berikan aku hidayah, jalan yang lurus, tapi nggak pernah ngaji. Mana ada jalan yang lurus kalau nggak ngaji? Iya. Tapi Ustaz, aku sudah sholat. Nggak cukup jemaah. Sholat itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Sholat itu bisa dihapus pahalanya. Iya. Ini yang kita sering tegaskan di awal kita ngaji kitab tauhid itu. Jangan kita berbangga dengan sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Kenapa? Karena itu bisa dihapus. Bahkan masih untung dihapus kalau nggak diterima sama Allah. Coba kita bayangkan itu. Sholat yang kita lakukan selama 10 tahun, emang kita tahu diterima? Nggak ada yang tahu. Lalu sudah dihapus atau belum? Nggak ada yang tahu. Maka yang paling aman dan selamatnya adalah perbaiki yang paling awal dulu fondasinya, yaitu keyakinan dan tauhid kita kepada Allah. Karena dia akan membaguskan semuanya itu. Sholatnya bagus, puasanya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Iya. Maka disebut ad-din al-maqbul. Agama yang diterima, apanya yang diterima? Yang diterima di situ adalah ibadahnya. Iya. Karena kalau Islam itu kita tidak ada yang tahu. Iya. Nah, itu menyangkut hati seorang hamba. Tapi kalau ibadah bisa dihitung. Puasa berapa hari? 29, 30. Bisa dihitung? Bisa dihitung. Bisa dikira-kirakan. Salat malam berapa rakaat? Tergantung. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Bisa dihitung.
Nah, tapi kalau keislaman, tidak ada yang bisa ukur. Iya, benar dan tidaknya keislaman seorang hamba. Maka sekali lagi, perkuat Islam kita dengan dalil. Ini satu nasihat dari Rasulullah kepada kita, umatnya. Bahkan Allah menasihatkan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah mencela dosa yang paling besar. Salah satu adalah antakulu ala Allahi ma la ta'lam. Kalian berucap kepada Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ini kadang diantara kaum muslimin menganggap boleh bebas-bebas saja berbicara dalam syariat Allah, padahal nggak boleh. Iya, karena sudah dibatasi. Dengan apa? Dengan adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak boleh dia melampaui ucapannya melampaui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna Islam. Ya. Ucapannya dia jaga, ada dalilnya tidak. Kalau tidak ada nggak boleh. Ya, dia menyampaikan ilmu kepada orang. Dia harus lihat dalilnya, harus ada referensi. Itu bil adillah. Nah, kenapa? Kata beliau, karena dengan dalil itu maka seorang itu yarsyudu ila al-matlub, akan diarahkan oleh Allah kepada jalan yang dia inginkan. Sekarang jamaah sekalian menginginkan apa? Satu aja jawaban. Kalau ditanya apa yang Anda inginkan, saya bantu. Yang kita inginkan adalah keselamatan. Gak boleh jawab lebih daripada itu dan kurang daripada itu, atau lain daripada itu. Saya pengen sukses dunia akhirat, jangan. Iya, sukses dunia akhirat, tapi kalau nggak selamat, kita nggak ada yang tahu. Ya. Yang sehat, iya banyak orang sehat, tapi kalau nggak selamat, lebih baik sakit tapi selamat, kan gitu. Maka ilmu atau dalil itu mengarahkan orang itu kepada apa yang dia inginkan, yaitu keselamatan dari Islam itu. Makanya Nabiullah Ibrahim berdoa mohon untuk selamat. Coba siapa di antara kita lebih hebat dari Nabi Ibrahim sampai nggak memohon lagi keselamatan? Ya, nggak bisa. Jadi ada tuntunannya jemaah. Ada doa-doa yang harus dia prioritaskan. Ya, sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Di antara doa-doa yang paling agung adalah meminta kepada Allah dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Itu juga doanya Nabiullah Ibrahim. Ini kadang-kadang kita suka lompat. Kita terlalu kadang tertipu dengan dunia. Ya Allah, tetangga sudah punya mobil. Ya Allah, aku pengen mobil ya. Tetangga 2 mobilnya. Ya Allah, aku pengen 2. Merek Eropa, Amerika, masih enggak. Allah ya. Dia disibukkan dengan itu, padahal itulah syaitan. Iya. Harusnya dia meminta doa yang teragung daripada itu, yaitu dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Kenapa? Karena inilah menghancurkan Anda dari jalan keselamatan. Gitu ya. Kan kita ini siang malam apa yang kita cari? Keselamatan sebenarnya. Ya. Karena kalau sudah mencapai keselamatan, maka dia mencapai derajat mukmin. Apa itu mukmin? Orang yang diamankan. 2 itu, dia nggak bisa keluar daripada itu. Kapan kalian atau antum jamaah sekalian keluar daripada itu, syaitan di situ. Ya. Syaitan sudah menarik kita masuk ikut dia ke dalam neraka. Jadi harus lebih cerdas dalam menghadapi hidup. Iya. Kadang yang punya ilmu saja tergelincir jamaah. Iya. Maka kita sama-sama saling mengingatkan. Ini terkait dengan dalil. Jadi poin-poinnya tadi sudah disebutkan. 6. Jalan keselamatan itu dasarnya dalil. Gimana cara kita mendeteksi apa saya sudah di atas jalan keselamatan? Maka tergantung jamaah sudah berapa banyak hafal dalilnya, kuasai dalilnya tidak. Dalil tentang apa? Tentang ketauhidan, makna 2 kalimat syahadat. Itu kan rukun Islamnya begitu, rukun imannya kan. Mana dalilnya? Apa artinya la ilaha illallah? Nah, kita kembali lagi ke belakang. Iya, sudah kita pahami maknanya tidak dalam bahasa Indonesia.
Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, diingat-ingat. Oh, nah itulah kenapa hati itu tenang dan tidaknya tergantung itu sebenarnya. Hati seorang hamba itu selamat, qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu nanti di akhirat nggak ada lagi manfaatnya, mau harta, mau keturunan, mau nasab. Nah, kecuali satu. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran dan kaitannya dengan keislaman. Seorang muslim kalau dia berislam lalu hatinya nggak selamat, berarti keislamannya ada yang keliru. Iya, ada yang keliru. Ilmunya kah, gurunya kah, keyakinannya kah, banyak kita nggak tahu. Kenapa? Karena puncak dari keislaman itu dia harus membuat hatinya harus selamat. Nggak boleh tidak. Biasa saja hati saya bercampur dengan maksiat, nggak boleh. Atau bercampur dengan kesyirikan, nggak boleh. Harus selamatkan hatinya. Karena semuanya akan binasa, tidak ada manfaatnya kecuali dia membawa hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Keyakinan, akidah yang selamat. Ya. Nggak boleh bercampur keyakinan tauhidnya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini sebuah cita-cita tertinggi dari kita, yaitu untuk mencapai derajat mukmin. Apa gunanya juga kalau semua yang kita miliki tidak membawa kita sampai ke derajat mukmin? Kan gitu ya. Anak, istri, suami, pangkat, jabatan, titel, harta, warisan, nasab, seluruhnya itu digabung, lalu tidak menyebabkan orang itu menjadi orang yang selamat, maka seluruhnya tidak ada manfaatnya. Itulah yang disebut istidraj, perlalaian. Allah berikan dia lebih, meminta apa dikasih ya Allah, tapi rupanya tidak menyebabkan dia selamat, maka yang seperti inilah istidraj. Istidraj itu Allah membiarkan kita. Kalau sudah Allah biarkan kita jemaah, kira-kira bisa selamat tidak? Maka kembali lagi ke keislaman seorang, bahkan seorang yang punya ilmu agama, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau siapapun dia akan diberikan ujian dengan ilmunya. Ya. Nah, itu fitnah di mana-mana jemaah, diuji semuanya. Tidak ada yang lolos dari ini jemaah. Bahkan sudah kita sebutkan Nabiullah Yunus ya di surah Al-Anbiya terkait Nabi Yunus, masya Allah itu disebutkan sangat jelas. Nah, wa dzannuni idz dzahaba mughadiban. Dan Yunus itu tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kenapa dia marah? Karena sudah berdakwah gak mau beriman. Udahlah, sebodoh ya, tinggalkan aja. Marah dia karena orang tidak mau beriman dengan beliau alaihissalam. Dengan itu saja Allah berikan ujian apa? Ditelan ikan. Bahkan tidak ada manusia yang diuji seperti itu. Saking besarnya ujiannya itu. Kalau dia disesatkan di daratan masih bisa cari jalan keluar. Itu hikmah kata ulama Ibnu Katsir dan ini. Ini di tengah lautan, mana dia tahu ujung timur barat? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau di daratan tahu dia. Kalau terbit matahari timur, terbenam barat. Tahu dia. Jalan pulang tahu dia. Bisa minta tolong kepada manusia boleh. Tapi di lautan mau minta tolong ke siapa? Ini bukti bahwa sekelas Nabi Allah Yunus saja diberikan musibah, ujian, karena melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita luar biasa, berapa puluh sudah perintah Allah yang kita langgar. Iya. Nah, makanya kita sama-sama bermuhasabah diri. Kemudian, nah, kata beliau terkait dengan keislaman. Nah, seorang hamba, nah, tatkala dia memahami dalil itu, maka disebutkan oleh beliau, dalil itu ada yang bersifat as-sam'iyah wal aqliyah. Dalil itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah sesuai dengan hikmah manusia, hikmah penciptaan manusia. Dalil itu, ya. Makanya ibadah itu dibangun di atas dalil. Kenapa ibadah dibangun di atas dalil? Karena sudah sesuai dengan kemampuan manusia dan akal manusia. Saya sebutkan jemaah, apa yang sesuai dengan akal manusia. Nah, disebutkan dalam Al-Quran sab'a samawat, 7 lapis. Nah, langit. Kalau Allah menyebutkan 1 juta lapis langit, masuk akal tidak? Pusing kita. Itu disebutkan dalam tafsir. Kenapa Allah membatasi angka bilangan itu?
supaya masuk di akal manusia, mempermudah sebenarnya. Bukan Allah tidak mampu menyebutkan lebih daripada itu, tidak. Ya, maka disebutkan juga tentang ibadah kita 2 rakaat, ya, cuma 5 waktu sehari semalam. Itu sesuai dengan akal dan kemampuan kita. Seluruhnya itu ada hikmahnya. Makanya Allah disebut maha hikmah. Dan salah satu hikmahnya adalah Allah menetapkan syariat itu sesuai akal manusia. Maka kalau dalil itu karena tidak masuk akal, berarti ada salah dengan dalil itu. Iya. Boleh dicari. Sebutkan saja ibadah yang memberatkan seorang muslim, seperti puasa pemutih misalnya. Tidak ada berbuka, hanya puasa terus panjang hari dengan tujuan supaya makomnya jadi wali. Ya seperti ini memberatkan, bayangkan ya, memberatkan, bahkan memudaratkan dirinya. Dia bisa terkena berbagai macam penyakit mah dan lain sebagainya. Ya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Makanya disebutkan dalam syariat berbuka atau berpuasa dan berbuka. Ada juga yang tidak mau menikah selama-lamanya. Nggak boleh, harus menikah. Ya ada dulu di zaman Nabi itu ada 3 orang pemuda yang pengen bagaimana mencontohi Nabi dalam ibadah. Nggak mau nikah, saya tidak mau buka puasa, ya, saya tidak mau tidur, saya mau sholat terus. Maka di ujung dari hadis itu, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunahku bukan bagian dari golongan. Ini masalah akidah. Ya. Ini bukan masalah fikih biasa jemaah. Mengingkari sunnah Nabi itu sudah masuk dalam masalah akidah. Berbeda kalau dia tidak mampu mengamalkan sunnah, itu fikih. Tapi mengingkari dalam hati itu akidah. Bedanya seperti itu. Maka kita berhati-hati dengan hal itu. Kemudian di sini disebutkan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Fath. Dan Muhammad itu adalah betul-betul hanya seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat, maksudnya apa? Tidak boleh diagungkan melebihi dari batas yang Allah tetapkan. Tidak boleh. Sebagaimana Nasara ya, mengagungkan Nabi mereka melebihi itu. Maka seorang Muslim tidak boleh mengagungkan melebih-lebihkan Nabi melebihi itu. Contoh, paling sering terjadi. Ustaz, kenapa? Masya Allah, saya bersyukur saya berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Karena itu cita-cita saya, katanya. Lalu setelah itu dia tidak menyebutkan bahwa yang disyariatkan adalah karena dia tawaf di Ka'bah. Dia jauh-jauh ke sana hanya untuk berkunjung ke makam Nabi SAW. Begitu mencintai, mengagungkan Nabi sampai dia lupa ibadah yang sesungguhnya yang disyariatkan ya Allah. Ini banyak contoh jemaah. Sehingga orang menganggap bahwa kalau dia tidak sampai ke makam Nabi, itu ke kuburan Nabi, ya, di Raudhah itu dianggap bahwa tidak sah ibadahnya atau yang lain sebagainya. Ya, atau bahkan dia tebus dengan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk al-ghulu, melampaui batas, yang tidak boleh dalam Islam. Karena tidak ada dalilnya. Sudah kita sebutkan ya, Islam itu kalau ada dalilnya. Makanya gampang. Ya, dia mau mencintai Nabi, ikuti sunnahnya. Bukan datangi kuburan beliau. Tapi saat saya mencintai, ya cintai sunnah. Ini kan terbalik kadang-kadang fenomena. Dengan sunnah, dia kadang-kadang tidak senang. Tidak suka lihat orang dengan sunnah. Oh ini kayaknya. Tapi dia mengaku cinta dengan Nabi, berkunjung jauh-jauh ke sana. Ini beberapa bentuk-bentuk tipu daya syaitan sebenarnya. Maka dengan tauhid ini sebenarnya dia meluruskan keyakinan kita supaya jangan keliru. Karena di setiap keyakinan itu ada syaitan yang mengajak dan menyeru kita untuk keluar dari itu. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian, kata beliau di sini, yang berikutnya kita lompat. Ad-da'watu ilai al-amalu bihi. Tatkala seorang Muslim itu dia mengikrarkan dirinya Islam, saya Muslim, maka tidak boleh dia meninggalkan konsekuensi sebagai seorang Muslim.
beramal. Ya, maka kalau ada seorang muslim kalau sholatnya di rumah saja, saya sudah sholat di mana? Sudah tadi, kapan? Sambil duduk. Nah ini pernah kita lihat. Kok sambil duduk Pak? Ya saya sambil duduk saya berzikir, saya sudah sholat itu. Nah, hal-hal seperti ini banyak kita jumpai. Ya, ini keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Ya, Rasulullah saja yang bahkan sudah sampai ke Sidratul Muntaha itu sholat. Antum sudah sampai kemana? Nah, ini sudah tembus langit ke-7 ini masih sujud sholat. Dan Anda sudah terbang kemana? Sudah dibawa oleh malaikat kemana? Sampai merasa lebih agung dari Nabi SAW. Iya. Nah, ini beberapa keanehan pemikiran yang ada di masyarakat. Ya, ini beramal. Keyakinan untuk beramal sesuai dengan apa yang didatangkan oleh Nabi SAW. Iya. Ini konsekuensinya Pak. Maka kalau ada yang tidak beramal atau ada yang beramal bahkan tidak ada tuntunannya, maka luruskan itu. Mulai hari ini luruskan itu. Keislamannya diluruskan, pemahamannya diluruskan. Ya. Supaya selamat. Siapa yang bisa menjamin Anda selamat? Sahabat, ustadz? Enggak ada. Satu saja yang bisa. Siapa? Rasulullah. Iya, karena beliau bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang lain, coba bayangkan ya. Kalau kita selalu meyakini, oh guru saya, habib saya, kiai saya, fulan bin fulan. Ini dari mana dalilnya? Kan begitu ya. Dalilnya mana? Bahwa Allah, Nabi menyebutkan gurumu itu bisa menyelamatkanmu. Nggak ada yang bisa. Maka nggak boleh diagungkan melebihi Nabi SAW. Iya. Ini fenomena yang luar biasa ya. Kita saksikan saja di Indonesia yang luar biasa. Kecintaan yang ya kadang-kadang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Harus ditempatkan pada posisi yang benar. Cinta kepada Nabi, ya harus amalkan sunnahnya. Kalau tidak mampu, masih ada sunnah yang lain yang menunggu. Banyak sunnah Nabi. Itu Sahih Bukhari itu jamaah 4 jilid kalau cetakan lama. Antum coba sudah amalkan berapa jilid? Itu 1 jilid itu sekitar hampir 1000 hadis itu. Atas lebih daripada. Coba antum sudah berapa? Kita sudah berapa amalkan hadis Nabi? Ya, banyak itu yang belum diamalkan. Lalu kenapa kita mengaku cinta kepada Nabi? Padahal yang lain belum diamalkan, tapi kita sudah mengamalkan yang tidak ada dalilnya. Nah, kemudian berikutnya ad-da'watu ilaih. Dia diberikan oleh Allah beban sebagai seorang muslim untuk berdakwah. Setelah dia berislam dengan benar, beramal, berdakwah, sampaikan kepada manusia ya, apa yang dia pahami dari ilmu dan dalil itu. Kemudian yang terakhir, sabar. Dan sabar ini jemaah poin yang paling menentukan. Sabar ini kalau tidak ada pada diri kita, itu luar biasa ujiannya Pak, fitnahnya. Makanya kenapa sabar itu dia masuk dalam 3 hal. Sabar ketika dia berakidah, beribadah dan bermuamalah. Sabar dengan keyakinannya, walaupun dicemooh oleh orang. Sabar dengan ibadahnya, walaupun kadang panas dia bersabar ke masjid. Oke, walaupun kadang dia mungkin fitnah atau diuji, dia bersabar. Berbakti dengan orang tuanya, walaupun mungkin kadang-kadang temannya ya, mengejeknya, dia bersabar memuliakan ibunya atau bapaknya. Dan seluruh jenis sabar ini masuk pada ibadah keislaman tadi. Tidak boleh hanya sabar nanti kalau hadapi istri, hadapi orang tua nggak sabar. Atau sebaliknya hadapi ibu sabar, bapak sabar, hadapi istri nggak sabar. Atau sebaliknya hadapi anak nggak sabar. Memang berat jemaah. Sabar itu masuk dalam semua aspek keislaman. Sabar itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang bisa mengetahui pahala sabar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dilipat gandakan berkali-kali lipat. Dia makna sabar. Maka disebutkan di salah satu ayat, fasbir sabaran jamilah. Perintah sabar. Jangan antum pikir sabar itu hukumnya sunnah. Salah itu, wajib, fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena disebutkan dalam Al-Quran berpuluh-puluh kali. Hukum fikih itu atau kaidah usul itu, apapun perintah dalam Al-Quran itu wajib, fardu ain. Sampai ada dalil lain yang menurunkan dia menjadi fardu kifayah atau sunnah muakkadah atau sunnah.
Tapi selama tidak ada, ya enggak ada. Maka sabar itu tidak ada yang. Dan salah satu contoh makna sabar yang kadang kita sering saksikan ya di perang Uhud ya. Apa sebab? Kaum muslimin kalah dan terbantai, puluhan ribu orang meninggal. Kan satu kesalahan sahabat, tidak mau sabar. Iya kan? Disuruh tunggu oleh Nabi, pokoknya bahkan kata ulama sirah sejarah, sahabat itu sudah diingatkan sebelum berperang. Kalian yang di bagian gunung Uhud itu tim pemanah, jangan coba-coba kalian turun ya kalau saya tidak perintahkan. Sabar kalian di situ, tunggu di situ. Ini sebelum berperang ini sudah diingatkan betul-betul jauh-jauh hari oleh Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Melihat orang rebut-rebutan harta ghanimah, rampasan perang, ini kayaknya sudah menang ini, ya sudah. Tidak sabar dia. Apa yang terjadi? Puluhan ribu kaum muslimin mati sia-sia. Bukan sia-sia artinya apa? Tidak meninggal dunia. Mereka syahid. Nah, hanya karena sebagian orang tidak sabar. Apalagi pada hal-hal yang lainnya. Nah, dan ini semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami agama dan meluruskan akidah dan niat kita, dan semoga apa yang kita amalkan kita ilmui menjadi jalan keselamatan. Nah, karena sesungguhnya inilah yang hendaknya dipikirkan oleh kita siang dan malam. Bagaimana saya bisa selamat di hadapan Allah. Nah, bahkan disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan akidah. Nah, kita yang selamat apakah ketika berjumpa dengan Allah membawa akidah itu, akidah kita masuk seleksi atau selamat di hadapan Allah. Itu kan yang harus kita siap-siap. Bukan hanya kuantitasnya saja jemaah. Oh, saya harus banyak sholat, puasa, sedekah, bangun masjid. Saya bukan itu. Poinnya bukan itu. Yang penting adalah bagaimana akidah Anda, Islam Anda itu selamat di hadapan Allah. Ya. Karena kalau tidak selamat, semuanya sia-sia. Ya. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Maka apa yang kita miliki hari ini gunakan untuk mencari jalan keselamatan ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita meninggal nanti itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.